Welcome to the feast, the happiest place on earth. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Saya tahu ini sudah tanggal 13 Januari dan agak jauh dari tahun baru dan Natal. Tapi boleh nggak? Mungkin kita lama nggak ketemu. Boleh saudara bangkit berdiri sebentar. Keluar dari tempat duduk saudara. Cari 5 orang yang saudara belum pernah kenal. Ya. Samperin. Dan ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Boleh yuk bangkit berdiri semua. Romo Aan, terima kasih untuk pelayanannya Romo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Kesempatan buat yang single ya. Kalau ada yang cakep gitu samperin aja. Minta nomor telepon. Siapa tahu tahun ini adalah tahun yang baik buat kalian. Wow, udah semua? Puji nama Tuhan. Saya juga ingin menyapa, boleh tetap bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir di feast, boleh angkat tangannya. Sister yang ada di depan, baru pertama kali hadir. Ada lagi yang di belakang, boleh angkat tangan. Welcome to the family. Sekali lagi, this is your home, this is your family. Di sini kita bisa menjadi apa adanya diri kita, ya. Mungkin kalau di luar sana kita salah dikit udah kayak dihakimin gitu ya. Karena mungkin di luar sana mencari orang-orang yang sempurna. Tapi kita belajar dari Tuhan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang berdosa. Tapi kita mau berusaha, kita orang-orang yang berdosa ini untuk menjadi semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan. Saudara setuju? Dan di bulan ini adalah bulan di mana kita membahas visi yang Tuhan telah berikan di dalam komunitas ini. Dan temanya adalah unfailing promises. Bahwa janji-janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Amin. Berapa banyak yang percaya? Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang setengah percaya, angkat tangannya setengah aja. Yang tidak percaya, simpan aja dalam hati. Tapi hari ini kita akan belajar. Di bulan ini kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Nabi Nuh. Betapa dia menjadi contoh yang sangat luar biasa bahwa iman itu benar-benar ada dan nyata. Dan kalau kita menjadi orang yang beriman, maka kita akan melihat bahwa ujungnya, biasa kan kita itu nunggu ujungnya ya. Film pun kelihatannya sedih, kelihatannya penuh pergumulan, tapi biasanya selalu diakhiri dengan happy ending. Berapa banyak yang mau happy ending dalam hidup kita, baik di dunia ini maupun nanti kita bertemu dengan Bapa di surga. Kita berdoa, kita semua mengalami hal tersebut. Tapi sebelumnya saudara, mari kita sekali lagi bersatu hati dalam doa. Dan bagi yang pertama kali hadir, mungkin bingung ini doa apa, ini adalah doa favorit yang selalu kita doakan bersama-sama. Doa ini kata-katanya indah banget. Luar biasa banget. Tapi lebih luar biasa lagi, semua doa itu akan jadi luar biasa kalau kita mendoakannya dengan iman dan percaya. Mari buka hati dan pikiran saudara saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. Come on, I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Angkat tangan saudara, nyatakan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-7.
Yang mungkin baru pertama kali ini kok berdiri terus, sabar. Kenapa kita berdiri? Saya jelaskan dikit. Ketika Bapak Jokowi masuk dalam sebuah ruangan, saya melihat kemarin perayaan Natal di Surabaya. Begitu Pak Jokowi masuk, semua umat itu berdiri. Nah, saya mau katakan, ini firman Tuhan di mana Tuhan sendiri ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah ekspresi kita sebagai manusia bahwa kita menghormati Tuhan yang kita sembah. Amin. Ibrani 11 ayat yang ke-7 boleh kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, it was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God and who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world and he received the righteousness that comes by faith. Saudara, kalau saudara baca di kitab Kejadian, saudara tahu cerita tentang Nuh. Kita tahu bahwa Nuh diperintahkan oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan, tadi kita baca bahwa akan terjadi sebuah banjir besar, dikatakan, betul? Untuk itu Nuh dipersiapkan untuk apa? Menerima keselamatan. Dia disuruh membangun sebuah bahtera yang begitu besar, tidak hanya menampung dirinya, tapi juga menampung keluarganya, bahkan orang-orang yang mau diselamatkan sebenarnya. Tapi Alkitab mencatat tidak ada orang yang percaya pada waktu itu. Hanya Nuh dan keluarganya yang akhirnya memperoleh keselamatan, dan hewan-hewan yang nanti mungkin salah satunya kita akan makan di makan malam kita. Gitu ya. Kalau waktu itu gak masuk bahtera, bayangin. Mungkin saat ini kita cuma makan sayur-sayuran. Jadi kita bersyukur ada Nabi Nuh yang menyelamatkan kita semua. Saya bercanda saudara. Tapi kembali di sini bahwa saya mau katakan bahwa ada sebagian orang yang menyangkal kebenaran ini dengan mengatakan bahwa itu cuma mitos. Tapi kalau saudara Google, search, ilmuwan menemukan bahwa memang pada waktu itu terjadi banjir besar. Dan semakin dikuatkan lagi adalah seperti ini. Dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, ini Yesus sendiri yang mengatakan. Saya akan bacakan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, perhatikan. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau Yesus aja ngomong tentang Nuh, berarti Yesus, kita percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia menceritakan tentang Nuh, berarti ada nggak Nuh? Ada nggak bahtera? Ada nggak banjir besar tersebut? Kalau kita percaya Yesus, kita harus percaya apa yang dikatakan Yesus. Kenapa saya mengungkapkan hal ini saudara? Karena dalam perjalanan hidup kita, ketika kita berusaha terutama untuk memperkuat iman kita, kita beribadah seperti ini, tujuannya apa sih? Supaya kita semakin beriman, betul? Supaya semakin percaya. Kita tahu bahwa hanya dalam tangan Tuhan maka hidup kita itu aman. Aman bukan berarti tidak ada masalah. Seberapa besar pun masalah menghadang kita, kita yakin kita bisa melangkah karena kita tahu Tuhan setia dan bersama dengan kita. 2024 kita nggak tahu siapa nanti presidennya,
Apakah ada putaran dua apa enggak? Kita enggak tahu kondisi yang terjadi di Indonesia, di dunia ini. Tapi yang kita tahu, yang kita bisa pegang adalah kita punya Tuhan yang bisa menyertai kita dan setia menemani dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang saya mau tanyakan di slide berikutnya adalah seperti ini. Kalau tahun 2024 banyak yang menanyakan, gimana kondisi kesehatanmu? Gimana prospek untuk pekerjaan saudara tahun 2024? Tapi di tempat ini yang saya mau tanyakan, how is your faith? Bagaimana keadaan iman saudara? Seringkali kita lupa, kita nggak melihat ke dalam diri kita lebih melihat keluar dari diri kita. Gimana kerjaan kita, gimana pasangan kita, gimana rumah kita, kayaknya perlu rumah yang lebih gede nih. Mobil kita kok makin jelek, kayaknya harus ganti nih. Kita lebih fokus pada hal-hal yang ada di luar diri kita daripada berusaha melihat ke dalam diri kita. How is my faith? What is the state of your faith today? Di tahun 2024 ini Tuhan kasih visi di dalam komunitas ini bahwa kita ingin memperkuat iman kita lebih lagi. Makanya firman Tuhan mengatakan, murid-murid pada waktu itu mengatakan seperti apa? Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Karena iman sebesar biji sesawi, kecil banget saudara, dikatakan sanggup untuk memindahkan gunung. Apa gunung persoalan saudara? Bersama dengan Tuhan, dengan iman percaya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan memindahkan gunung persoalan tersebut. Amin. Mari pejamkan matamu saat ini, kita satukan hati. Tuhan, tahun 2024 ini kami ingin mengawali dengan pernyataan bahwa kami ingin semakin beriman kepadamu. Kami mungkin berusaha mencari informasi apa yang akan terjadi di tahun depan, di tahun ini. Apa yang akan terjadi pada Indonesia, pada keluarga kami, pada ekonomi kami, pada mungkin sakit penyakit kondisi tubuh kami secara jasmani. Kami terlalu sering fokus pada hal-hal yang sementara. Tapi kami tahu Tuhan, di tahun ini Engkau ingin supaya kami fokus untuk melihat apa yang terjadi pada kedalaman iman kami kepada Engkau. Dan malam hari ini, Roh Kudus Engkau celikan setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami secara pribadi malam hari ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari angkat tanganmu saat ini saudara, sama-sama kita mau katakan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan kiri kanan saudara, katakan ini waktunya kita duduk, puji Tuhan. Setelah di strap sekian menit, saya harap saudara tidak kehilangan sukacita. Hari ini kita akan belajar, tema kita adalah constant faith. Iman yang tetap, iman yang tidak tergoyahkan karena situasi apapun yang terjadi. Kita lihat bacaan dari Ibrani 11 ayat 7 tadi, it was by faith. Jadi karena iman, maka Nuh itu membangun yang namanya bahtera, saudara, betul ya? Kemudian dikatakan dia taat kepada Allah yang memperingatkan dia bahwa akan terjadi sesuatu yang sebelumnya dia belum pernah alami, belum pernah lihat, yaitu sebuah banjir besar.
Nah ini sedikit di luar konteks, ini biar kita tahu aja. Karena gini, ada yang menginterpretasikan bahwa, oh Nuh itu belum pernah melihat hujan. Kemudian dia, pembicara tersebut itu mereferensikan dari kitab Kejadian. Pada waktu Allah itu menciptakan ya terang dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu bukan karena hujan, tapi lewat embun. Dikatakan seperti itu. Cuman yang menarik adalah makanya kalau kita belajar firman itu, ayat itu kita harus benar-benar lihat konteksnya apa. Jadi benar pada waktu itu belum ada hujan. Pada waktu kejadian tersebut. Tapi ada kalimat yang mengatakan karena pada waktu itu belum ada yang mengusahakan tanah tersebut. Nah masalahnya adalah setelah semua diciptakan lengkap, akhirnya Tuhan menciptakan siapa? Kita. Manusia. Ada yang namanya Adam dan Hawa. Kain dan Habel dan seterusnya. Di mana saudara juga tahu, oh Kain dan Habel itu salah satunya juga bekerja bercocok tanam. Berarti sudah ada yang mengusahakan tanah tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah saudara dan saya harus tahu bahwa Nuh ini apakah sudah pernah lihat hujan? Sudah. Pasti itu sudah. Tapi yang belum pernah dia alami dan seluruh manusia alami pada waktu itu adalah banjir besar. Ini kalah kan sama orang Jakarta. Kalau kita, ya Nuh cemen banget. Kita sering kebanjiran dulu. Betul gak sih? Kok gak ada yang ketawa sih ya? Lucu gak sih sebenarnya? Saya minta saudara untuk mengencourage saya supaya saya merasa joke saya ini berhasil. Gitu paling enggak seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Apa yang saudara kita bisa pelajari dari Nuh? Saya akan membawakan 3 poin. Yang pertama adalah Nuh itu percaya meskipun dia belum melihat. Boleh baca nggak poin yang pertama? Believe even when we cannot see. Kita gampang loh ngomong, kita posting. Kayaknya kita beriman banget. Tapi begitu kita menghadapi sendiri, susah loh untuk kita itu percaya janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan solusi dalam masalah kita, waktu kita belum melihat. Betul gak sih? Makanya kalau kita itu kan berusaha untuk apa? Ada jaminan. Jaminan masa tua. Jadi kita nabung, it's good, bukan berarti itu salah, enggak. Tapi ada jaminan-jaminan yang lain, saudara, karena rasa ketidakpercayaan, insecure, jangan-jangan, akhirnya apa? Kita hidup dengan kekhawatiran, dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Akhirnya benar-benar ketika masalah itu terjadi, kita akhirnya frustasi, kita stres. Dan bisa jadi saudara, begitu banyak orang yang akhirnya bunuh diri. Karena apa? Karena tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. 2 Korintus 5 ayat 7, for we live by faith, not by sight. Nah kalau semua itu bisa kita lihat, semua kita bisa hitung, apa gunanya iman? Justru kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya kepastian, itu gak ada. Gak ada. Seseorang berusaha membangun bisnis, oke, dengan cara yang baik, dengan dasar yang baik. Tapi apakah dia bisa memastikan bahwa bisnisnya ini pasti berhasil? Atau paling enggak, berhasil 5 tahun. Tapi apa yang terjadi berikutnya, saya yakin bahwa tidak bisa diprediksikan, bisa diusahakan, tapi saudara tidak bisa pastikan hasilnya akan sesuai dengan saudara apa yang saudara inginkan. Betul apa enggak? Kenyataannya seperti itu di dunia. Makanya kita bersyukur kita mengenal yang namanya iman. Nah Nuh itu memperoleh kasih karunia dikatakan. Karena apa? Karena dia memperoleh peringatan dari Tuhan.
Kita kadang-kadang gak suka dikasih peringatan. Padahal peringatan itu justru akan membawa kita kepada keselamatan. Teguran itu membawa kita kepada kebaikan. Cuma gak banyak orang yang mau untuk ditegur masalahnya. Kita cenderung ingin mendengar yang ingin kita dengar. Betul gak sih? Kalau datang cari firman, cari yang tentang berkat, tentang kesembuhan. Tapi kalau disuruh, ayo kamu rajin baca Alkitab, ayo rajin berdoa, rajin ibadah, ayo kamu mengampuni. Susah saudara. Oh itu firman buat, kadang-kadang kalau dapat firman, kayaknya ini firman ini cocok buat mamaku. Kayak firman ini cocok buat temanku. Tapi kita jarang untuk menerima firman ini dan doa kepada Tuhan, Tuhan apa yang ingin kau katakan kepada aku secara pribadi. Menjadi rema bagi diri kita secara pribadi. Nah kalau saudara dan saya melatih diri untuk mau menerima firman Tuhan itu dan terlebih dahulu melihat diri kita, memperbaiki diri kita terlebih dahulu, maka saya yakin iman saudara akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Roma 10 ayat 17. Perhatikan gimana caranya supaya kita memperoleh iman. Kita bisa percaya meskipun kita belum melihat. Roma 10 ayat 17 dikatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. There's no other way. Gak ada jalan lain saudara. Kalau saudara ingin iman saudara bertumbuh, mau gak mau, suka gak suka, kita harus mendengarkan. Kan beda ya, kalau bahasa Indonesia ini memang agak susah ya. Oh aku mendengar kok. Tapi ya udah dengar, suara ada barang jatuh. Dengar gak? Dengar. Orang ngomong kadang-kadang suami istri gitu ya. Kamu kayaknya kurang mendengarkan istri. Enggak, aku dengar kok dia ngomong apa. Tapi gak sungguh-sungguh dipahami, gak sungguh-sungguh fokus. Itu juga kadang-kadang ya problem yang terjadi pada anak-anak yang namanya anak-anak Tuhan ini. Apakah kamu mendengarkan baca firman Tuhan? Baca kok. Tapi sekedar melakukan kewajiban tanpa benar-benar ingin mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Apa kata hati Tuhan kepada hati kita. Benar-benar menggali. Oh Tuhan ini message-nya apa? Tiap hari kalau saudara bertekun mencari suara Tuhan seperti apa yang Nuh lakukan, maka warning itu datang. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau misalnya ada masalah. Kita itu paling cepat nyalahin Tuhan. Padahal mungkin sebelumnya sudah ada warning dari Tuhan. Gini. Tapi kita gak bisa dengar. Karena kita gak melatih diri kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan. Saya mau katakan without a word from God, you cannot have faith. Tanpa firman dari Tuhan, tidak mungkin saudara mempunyai yang namanya iman. Karena Tuhan itu, Alkitab ini pun, ini suara dari Tuhan. Ini yang membangun iman kita saudara. Kita sebagai orang Katolik, iman kita bisa dibangun lewat firman Tuhan. Kemudian apa? Magisterium dan tradisi. Begitu kayanya gereja kita. Tapi seringkali kita itu jadi umat yang pasif. Pokoknya datang misa, oke. Homilinya kalau ngantuk, romonya jelek hari ini. Aku gak dapat apa-apa, nyalahin romo. Padahal saudara bisa beli. Bahkan di handphone saudara sekarang, di gadget saudara, gampang banget. Ada e-katolik dan lain sebagainya, ada renungan, dibikinin, dilayanin. Tapi untuk buka, itu berat. Aku mau save internetku, kuota. Tapi saya yakin sekarang saudara pun sedang ngecek WhatsApp. Wah begitu ada getar-getar dikit, sudah gak fokus lagi ke firman. Udah biar aja, ini ada yang lebih penting. Ini Gang Dao, ini bisa cuan. Ini lebih penting.
Saya nggak bisa bayangin kalau Nuh waktu itu punya gadget. Dan terkontaminasi seperti kita semua. Mungkin dia nggak dengar peringatan dari Tuhan. Dan akhirnya dia nggak tahu bahwa dia harus bangun yang namanya bahtera. Dan akhirnya dia tenggelam bersama dengan orang yang lain. Mungkin itu bisa jadi kita, saudara. Ya, makanya kita belajar, oh Nuh ternyata punya fokus untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, perhatikan, yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukankah itu yang dimiliki oleh Nuh? Dia nggak lihat, dia nggak pernah alami yang namanya banjir besar. Tapi karena Tuhan yang mengatakan, karena dia bergaul erat dengan Tuhan, maka dia percaya. Makanya kuncinya adalah berarti kita harus mendengarkan, bergaul erat dengan Tuhan. Sama kayak suami istri, meskipun menikah belum tentu mereka bergaul erat, betul? Sedikit-sedikit aku mau cerai, gak cocok. Lah dulu waktu pacaran gimana? Kayaknya dulu pacaran cocok-cocok aja. Karena mungkin tidak punya waktu untuk saling mendengarkan. Gak sungguh-sungguh hatinya ada di situ. Makanya kalau baca firman, kalau saya bilang, kalau hatimu gak di situ, maka kamu gak akan dapat apa-apa, saudara. Sama kalau kita melakukan sesuatu, apapun itu, kalau tidak ada hati, kayak kerja pun enak gak sih? Kalau gak ada hati di situ kerja, saudara sekedar untuk mendapatkan gaji, maka akhirnya kita akan jadi orang-orang kayak robot gitu. Kayak benar-benar gak ada soul sama sekali untuk melakukan. Bahkan ketika bangun pun kayaknya berat, untuk berangkat kerja kayaknya berat banget. Kenapa? Karena gak menaruh hati saudara di sana. Saya bukan mengatakan ini bahwa saudara harus cari kerjaan yang ideal sesuai dengan apa yang saudara mau. Karena kadang-kadang mungkin ya, saudara ditempatkan karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya saudara harus bekerja pada pekerjaan yang bukan jadi sesuatu yang menjadi passion saudara. Tapi Tuhan juga bilang lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang bikin kita akhirnya tetap memberikan yang terbaik. Menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bukankah seperti itu saudara? Jadi umat-umat murid-murid Yesus pun ketika mereka diutus, mereka kadang gak bisa milih. Tapi mereka tetap bersinar terang apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, dikatakan tadi iman adalah dasar. Dasar itu fondasi. Tanpa fondasi, sebuah rumah itu akan ambruk, saudara. Jadi fondasi sebuah bangunan itu menentukan tinggi bangunan tersebut. Fondasi dari sebuah bangunan itu menentukan kekuatan dari bangunan tersebut. Saya belajar bahwa semakin tinggi sebuah bangunan, berarti fondasinya harus semakin dalam dan kuat. Bagaimana dengan iman kita? Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita nggak mulai membangun iman, maka akhirnya kita akan berakhir seperti orang-orang selain Nuh dan keluarganya. The closer you are with God, the stronger your faith is in the Lord. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, maka iman saudara akan semakin kuat. Saya menyadari itu saudara. Saya bertobat itu tahun 2000. Waktu itu masih muda, sekarang pun muda, cuma dulu lebih muda gitu ya. Dan saya menyadari bahwa perjalanan iman itu kadang ups and down. Enggak kadang, memang ups and down. Tapi saya belajar satu value yaitu namanya konsisten. Konsisten itu berarti saudara tetap berjalan no matter what happen. Apapun yang terjadi. Dan kalau kita berbicara mengenai perjalanan iman, gak bisa lagi bergantung hanya pada feeling atau perasaan. Makanya di dalam komunitas LOJF pun saya melihat masih ada anak-anak yang melayani,
itu pada waktu awal-awal menggebu-gebu dan ada leader gitu. Bro Dev ini bagus anaknya gini-gini. Wow, potensi. Oke, gak apa-apa. Tapi saya gak langsung percaya saudara. Karena yang akan menguji orang tersebut sebenarnya adalah waktu. Jadi jangan menamakan diri saudara beriman. Sekarang ini percaya, menggebu-gebu karena saudara mungkin sekarang dalam tahap saudara lagi on fire, lagi di atas. Tapi begitu ada masalah, disitulah sebenarnya iman seseorang itu teruji. Benar nggak dia tetap melekat setia kepada Tuhan? Nah, kita belajar juga dari Bunda Maria, betul? Bunda Maria itu bukannya enak, dari awal aja udah nggak enak. Mungkin ada sempat happy gitu ya, besarin Yesus, lucu gitu ya. Yesus lagi jalan di atas air, jangan nanti kelihatan orang. Saya kan berimajinasi gitu kan. Kan Yesus nanti gedenya berjalan di atas air, mungkin aja dia kecil-kecil udah, mumpung gak ada orang nih. Jalan di atas air gitu. Maria, jangan. Waktumu belum tiba anakku. Ini bercanda ya, nanti jangan dibilang ini sesat, ini bercanda. Tapi seperti itu saudara. The closer you are with God, the stronger your faith is in the Lord. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah obey. Boleh baca nggak? 3, 2, 1. Obey even. Kita tetap taat sekalipun. Meskipun pun semua kita itu nggak ngerti. Nuh juga nggak ngerti kok. Nanti airnya itu seperti apa. Saya tuh sampai lihat Netflix khusus nonton film Noah ini, Nuh. Oke? Tapi ternyata interpretasinya Hollywood itu akhirnya nyeleneh ya. Jadi saudara kalau lihat itu jangan percaya. Karena itu beda banget dengan apa yang ada dituliskan di Alkitab. Imajinasinya liar banget gitu loh. Tapi saya mau kembali di sini bahwa Nuh itu tetap taat meskipun dia nggak ngerti. Kejadian 6:22 dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu, perhatikan. Lalu Nuh melakukan semuanya yang Tuhan perintahkan. Dia bangun dengan ukuran yang sesuai dengan Tuhan perintahkan. Saudara bisa baca nanti. Nah tapi dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat. Nuh ini bukan orang yang nawar-nawar Tuhan. Ini kayaknya kegedean deh bahteranya. Bisa kan? Kita sering kali kayak gitu gak? Tuhan kayaknya masalahnya terlalu gede deh. Bisa gak diperkecil dikit? Kan kamu Tuhan yang berkuasa atas hidup. Tuhan boleh gak? Kok kayaknya ini gak cocok pasangan hidupnya? Yang lebih ganteng dikit? Yang lebih cantik dikit boleh gak? Kita nawar-nawar kan? Jadi kita suka kayak gitu. Tapi kalau Nuh, dia tahu bahwa Tuhan itu dikatakan gini. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. That's it. Titik. Gak ada koma, gak ada tambahan-tambahan yang lain. Iman itu berbicara sesuatu yang pasti. Yakin, percaya. Gak ada tawar-menawar saudara. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu, itu pasti sesuai dengan apa yang dikatakan. Kalau Tuhan mau nambahin, itu terserah Tuhan, wong dia Tuhan, tapi Tuhan gak mungkin ngurangin janjinya. Suka ya kalau kita tambahan gitu ya. Ditambahin Tuhan. Berkatnya, gak apa-apa Tuhan. Kan janjinya 20. Kalau Tuhan mau kasih 25 boleh, tapi jangan kurang dari 20. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kata taat. Taat itu bukan yes Lord and do nothing. Berarti adalah yes Lord dan melakukan apa yang diperintahkan. Firman itu bukan cuma dimengerti. Ada banyak orang-orang yang jago teologi, firman,
Tapi saya melihat bahwa kehidupannya tidak mencerminkan firman tersebut. Nah, kita belajar saudara, iman itu sesuatu yang harus disertai dengan tindakan yang nyata. Saudara mungkin cuma tahu satu ayat, tapi saudara lakukan. Saudara praktekkan. Oh, saudara dapat pelajaran tentang mengampuni. Saudara meskipun berat, tapi saudara lakukan. Itu lebih baik daripada saudara hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi nggak ada satu ayat pun yang saudara lakukan. Kalau saudara mengalami firman yang hidup tersebut, saudara akan semakin haus kok akan firman Tuhan, jangan khawatir. Saudara akan semakin excited, semakin tertarik untuk semakin mengenal hati Tuhan kok. Makanya ada relasi yang kuat dengan melakukan firman di dalam tindakan itu dengan hati yang semakin haus untuk mencari Tuhan. If you work without faith, that is presumption. If you have faith without work, that is pretense. Faith and work is power. Faith without works is death. This is the truth. Ini kenyataannya saudara. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Loh, kurang apa lagi? Jelas di sini kalau saudara, saya harap saudara foto, saudara benar-benar catat, ya, tidak hanya catat di catatan saudara, catat di hati dan pikiran saudara. Ayo kita mulai bersama-sama sebagai sebuah komunitas atau mungkin saudara tertanam di komunitas lain, di paroki manapun, ayo lakukan firman Tuhan itu. Dan saudara akan melihat orang yang melakukan firman Tuhan itu akan memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Tanpa saudara perlu untuk menjadi seorang yang pewarta yang ada di atas mimbar seperti ini, orang akan melihat ada Allah di dalam kehidupan saudara. Dan mereka akan memuliakan Bapa kita di surga. Saya mau saudara baca next slide. Kita baca bareng-bareng. Kelihatan gak ya? Tulisannya mungkin kecil. Boleh bawa kaca pembesar gitu. Baca bareng-bareng. 3, 2, 1. True faith is more than it is belief with legs on it. Wow. It's not what you eat. It's what you digest that makes you strong. It's not what you gain. It's what you save that makes you. Benar juga ya. Kadang penghasilannya gede tapi gak kaya-kaya. Kenapa? Karena gak pernah saving. Gak pernah nyimpen. It's not what you read but what you remember that makes you learn. It's not what you preach, but what you practice that makes you a true believer in the Lord Jesus Christ. Saudara pikir firman ini untuk umat. Ini berbicara keras juga bagi saya secara pribadi saudara. Saya ngomong kayak gini, ini bebannya bisa 2 kali lipat. Kenapa? Saya juga harus melakukan dulu. Terlebih dahulu sebelum saya mewartakan ini. Dan it's okay. Kita jatuh bangun, it's okay dalam perjalanan iman kita. Itu normal banget. Jadi jangan judge diri saudara sendiri. Kemudian saudara menyerah dalam perjuangan iman kita. It's okay. Makanya kadang-kadang kita juga, bukan kadang-kadang, kita perlu orang lain. Kenapa sih kita berkomunitas? Waktu saya pindah pertama kali pun ke Jakarta. Yang saya cari pertama adalah bukan persekutuan doa, sekedar saya bisa pelayanan, eksistensi diri atau apa. Enggak saudara, saya cari komsel. Sekarang di Hello Jive kita bersyukur kita punya light group gitu kan. Kadang ngapain kumpul 7 orang, 10 orang, seminggu sekali, ketemu orangnya itu aja. Justru itu, kita belajar dari para rasul, kisah jemaat mula-mula. Mereka berkumpul, mereka saling mendoakan, mereka saling support, sharing firman Tuhan. Ketika ada yang masalah,
dibantu dan lain sebagainya. Itulah spirit dari keluarga rohani yang sesungguhnya. Kita nggak bisa sendirian saudara. Kita perlu satu dengan yang lain untuk menguatkan. Faith simply means obeying God's will in spite of feelings, circumstances, or consequences. Apapun itu. Lah saudara pikir Nuh itu gak ada yang ngejek. Dia bangun bahtera sebegitu besar. Orang-orang pasti, lu aneh. Betul gak sih? Kita aja kalau misalnya rajin banget ke gereja. Rajin gitu pelayanan. Kadang keluarga kita aja mempertanyakan. Udahlah gak usah fanatik-fanatik lah. Udah gak usah terlalu gitu banget lah, biasa-biasa aja, normal-normal aja. Justru saya mau katakan, kita mencari Tuhan itu adalah hal yang paling normal yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan dibalik. Kita kadang-kadang ikut, iya ya, gak usah kayak gitu ya. Gak usah baca firman ya, gak usah doa ya. Kan majority seperti itu. Nah itu poin yang ketiga. No, he choose to be faithful. Dalam Kejadian 6 ayat 5 itu saudara, sebenarnya saudara nanti bisa baca bahwa manusia pada zaman itu hidup dalam kejahatan. Dan kecenderungan hatinya juga membuahkan kejahatan di mana-mana. Tetapi perhatikan, tetapi Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kalau saudara komplain, tapi kan sekarang ini susah loh zaman sekarang untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Susah loh. Lebih susah lagi Nuh. Kalau saudara komplain, Nuh mengalami hal yang sama. Dengan kejahatan yang mungkin berbeda, tapi sama. Kalau saudara mengharapkan nanti keadaannya kalau semuanya baik-baik aja, baru saudara, imanku akan semakin bertumbuh. Enggak. Tapi saudara memilih sebenarnya untuk semakin beriman. Bukan karena keadaan. When Noah went into the ark, he went in a minority. Ketika dia masuk ke dalam bahtera tersebut, yang masuk banyak atau dikit? Dikit. Yang masuk cuma Nuh dan keluarganya. Lebih banyak orang-orang yang tidak mau masuk dan tidak percaya. Betul gak sih? Minoritas kan? But when he came out, he was the majority. Kenapa udah mati semua? Saudara nangkap maksud saya? Mungkin di dunia ini, ya, semakin lama perkembangan zaman ini, semakin banyak orang yang mungkin skeptis, gak percaya. Apalagi di luar negeri. Wow. Gereja aja sudah berubah jadi kafe dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak lagi mau beriman kepada Tuhan Yesus. Terus kita mau ikut-ikut gitu. Nah ini pilihan saudara. So, yang saya mau katakan, faith is not by chance, but by choice. Boleh tim pujian, boleh naik ke atas stage. Saya akan tutup dengan slide yang terakhir. Saya dapat dari Samantha actually, guyonan ini, candaan ini. Dikatakan sini, sometimes faith will make you look stupid until it starts to rain. Benar ya? Kadang kita berusaha hidup benar itu bagi orang-orang itu pandang bodoh banget sih. Akan tiba waktunya kok. Akan tiba waktunya bahwa apa yang saudara selama ini investasikan, iman saudara, waktu saudara untuk cari Tuhan, saudara akan lihat kok bahwa sebenarnya ini akan menjadi senjata kita untuk menghadapi situasi apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang.